Oke, halo semuanya, masih bareng gue Rizwan Zone dan langsung aja ya di video ini gue mau bahas mengenai smartphone yang menjadi impian gue. Kenapa menjadi impian gue? Karena ini tuh smartphone punya baterai 7000 mAh, kemudian performanya yang udah oke dan kameranya juga oke, yaitu Samsung Galaxy M51 atau Galaxy M51. Apa aja yang menarik dari HP ini? Langsung aja mari kita bahas dan let's go! Oke, seperti biasa, di channel Rizwan Zone ini bakalan bahas beberapa aspek. Yang pertama itu kita bakal cek slot SIM card-nya, kemudian kita bakal tes fingerprint-nya, kita tes face unlock-nya, kita tes Antutu, kita tes Geekbench, kita tes sensor box-nya, kemudian kita juga cek kualitas Netflix-nya, kemudian kita tes speaker-nya, kemudian kita juga tes kameranya tentunya ya, dan melihat apakah kompatibel dengan Gcam. Kemudian kita bakal tes gaming-nya dan sedikit bahas tentang baterai yang 7000 mAh-nya ini. Baik, di kotak penjualannya ini pertama tentu kita dapat HP-nya. Warnanya jujur gue suka nih ya, warna kayak gini. Cakep, kemudian ini kabel Type-C to Type-C. Ini ada charger 25 watt ya, ini bagus biar ngecas 7000 mAh-nya ini tuh nggak begitu lama. Kemudian pastinya ini adalah SIM ejector. Dan terakhir ini ada buku panduan beserta kartu garansi. Nah, pertama kali pegang HP ini jujur gue ngerasa HP ini tuh seolah nggak punya baterai 7000 mAh. Karena awalnya gue mikir mungkin akan terasa cukup berat ya, tapi ternyata ya nggak begitu berat juga. Dan ya terasa, maksudnya gini ya, terasa berat tapi masih oke lah untuk tangan gue. Masih dapat dikompromi. Back cover dan frame-nya ini tuh menggunakan material plastik, dimensi dan beratnya ini tuh sangat masih bisa diterima di tangan gue. Untuk ketebalannya ini tuh sekitar 9,5 mm. Sebelah kanannya ini ada tombol power sekaligus menjadi sensor fingerprint dan ada tombol volume yang cukup clicky yang bikin enak buat kita pencet-pencetnya. Pas gue coba fingerprintnya, untuk kondisi tangan gue yang selalu basah, sensornya ini tuh bekerja dengan sangat baik, cepat dan akurat, jarang meleset. Cuma memang posisi fingerprint seperti ini tuh kurang pas ya jika kita menggunakan tangan yang sebelah kiri. Ya agak kagok aja gitu. Cuma disayangkan nih sebenarnya ya, padahal layarnya ini tuh kan sudah Super AMOLED. Kenapa nggak in-display fingerprint aja nih sekalian? Padahal kalau misalnya in-display fingerprint, HP ini tuh makin mewah sih. Oke, kemudian di bagian atasnya ada lubang mikrofon. Sebelah kirinya ada slot SIM, 2 nano SIM dan microSD yang support sampai 512 GB. Di bagian belakangnya ini ada 4 buah kamera belakang dan LED flash dengan bump kamera yang terlihat cantik dan kekinian banget. Dan menariknya nih, kalau diperhatikan, bump kameranya ini tuh hampir rata dengan back covernya. Dan ini cukup jarang ya di smartphone 2020 sekarang ini tuh. Biasanya kan nonjol-nonjol. Di bagian bawahnya ini ada port jack audio, kemudian USB Type-C, lubang mikrofon, dan speaker. Dan sekarang silahkan teman-teman gunakan headphone teman-teman untuk mendengarkan bagaimana kualitas speaker dari Galaxy M51 ini. Oke, lanjut di bagian depannya. Layarnya ini tuh berukuran 6,7 inci Full HD menggunakan panel Super AMOLED Plus dan sudah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 3. Seperti biasa ya, layar Super AMOLED itu sangat bagus, bisa menampilkan warna hitam yang pekat, kontras yang tinggi, dan warna-warna cerah secara menonjol. Ditambah lagi hadirnya desain Infinity O Display, membuat konten yang ditampilkan di layarnya ini tuh jauh lebih maksimal dan terasa lebih luas.
Buat kalian yang hobi edit foto di HP, kita bisa menggunakan mode natural agar bisa menyesuaikan dengan warna yang akurat. Sementara kalau kalian gunakan untuk multimedia, entah itu nonton Netflix atau bermain game, bisa gunakan mode vivid untuk lebih memanjakan mata. Nah, ngomongin Netflix, layarnya ini tuh sudah bersertifikat Widefine L1 yang bisa menampilkan konten HD ketika streaming di Netflix. Selain itu, kita juga bisa menikmati video HDR di YouTube ya. Dan jujur yang gue rasain, nonton video HDR 1080 pixel 60 fps di Galaxy M51 ini tuh cukup bikin ketagihan. Overall, selama gue nonton pakai HP ini, layarnya ini tuh bisa bikin mata kita nyaman walaupun dalam durasi yang lama. Bahkan nih, tingkat kecerahannya ini tuh lebih dari Galaxy A71. Jadi buat kalian yang kerja di luar ruangan atau kerja di lapangan, layarnya ini tuh bisa menampilkan gambar dengan baik walaupun di bawah terik matahari. Nah, kalau ditanya apa kurangnya layar dari HP ini, mungkin gue bisa bilang kenapa layarnya ini tuh masih 60 Hz. Sedangkan kompetitor sudah banyak mengupgrade bagian layar ya, sudah menjadi 90 Hz atau bahkan 120 Hz. Kemudian untuk face unlock-nya, selama gue pakai lancar banget dan cepet ya, apalagi di kondisi cahaya yang cukup. Dan pas pertama gue daftarin wajah gue, proses screening wajahnya itu dilakukan dengan cepat. Selanjutnya bagaimana soal kameranya? Galaxy M51 ini tuh punya 4 buah kamera belakang, 64 megapiksel untuk lensa utamanya, kemudian 12 megapiksel untuk ultra wide angle, 5 megapiksel untuk depth sensor, dan 5 megapiksel untuk makro kamera. Dan ini tuh nggak ada OIS-nya ya, no OIS ya. Dan untuk perekaman videonya ini tuh mentok di 4K 30 frame per second. Sedangkan untuk kamera depannya ini tuh beresolusi 32 megapiksel, tentunya tanpa OIS juga ya. Kemudian buat kalian yang doyan sama aplikasi Google Kamera, HP ini juga sudah support dengan Google Kamera. Jadi kalian tinggal cari sendiri aja APK yang pas ya untuk HP ini di Google. Silahkan kalian cari aja sendiri, oke? Oke, baik, ini adalah menu kamera dari Galaxy M51 ya. Bisa dilihat ini, ya kita bisa ngezoom sampai dengan 10 kali zoom. Ini menarik banget nih. Kemudian untuk mengakses wide angle-nya kita tinggal klik yang ini aja. Nah, ini untuk wide angle-nya. Dan yang menariknya nih, kalau misalnya dia menemukan teks, dia bakal nge-scan seperti dokumen nih. Bentar ya, tuh kan. Otomatis. Cakep banget ini. Dan yang menariknya nih, di HP ini tuh sudah ada fitur yang namanya single tag nih. Bisa dilihat ini single tag. Jadi single tag ini tuh sekali foto, kita langsung bisa menangkap gambar untuk beberapa format ya. Ada yang hitam putih, terus bumerang, dan lain-lainnya. Ini menarik banget. Kemudian untuk videonya ini bisa dilihat sudah dilengkapi juga dengan Ultra Steady. Tuh, jadi harusnya lebih stabil. Dan untuk kualitasnya kita lihat, kualitasnya ini tuh bisa mentok di 4K. Cakep banget nih. Bisa mentok di 4K. Dan ada juga fitur High Efficiency Video. Jadi dia tuh bisa intinya kayak lebih ngekompres ya, jadi filenya itu jadi lebih ringkas tapi dengan kualitas yang masih bagus. Kemudian kalau misalnya kita melihat menu more, dia tuh ada fitur yang namanya Pro, Panorama, Food, ada juga Night Mode, kemudian ada Macro, Live Focus untuk bokeh, kemudian Super Slow Motion ada juga, dan ada Slow Motion, dan ada Hyperlapse. Dan ini juga ada Bixby Vision nih, kemudian ada AR Zone. Jadi dia tuh banyak fiturnya nih, ada AR Emoji Kamera, AR Doodle, AR Emoji Studio. Banyak banget fitur-fitur kamera dari Galaxy M51 ini. Kemudian untuk kamera depannya seperti ini ya, tuh. Bisa juga untuk wide-nya, tapi sedikit sih wide-nya tuh. Tapi overall udah oke lah. Oke, paling itu saja, langsung aja. Ini adalah hasil kamera dari Samsung Galaxy M51. I know the reason why we chose to say goodbye, but I can't help my feelings. Right now, I can't deny you never left my mind, and now my heart is bleeding. Why did I have to break it up? Guess I was just a young girl living in a dream world. I thought that I'd be better off, but now I pay the price I do. I don't know how to forget you. I can't forget you. You're all
telling me about your secrets. I dream and fantasize that I come by your house, telling you about my regrets. Why did I have to break it up? Guess I was way too shallow, my mind was way too narrow. I thought that I'd be better off, but now I pay the price. I do. I don't know how to forget you. I can't forget you. You're always on my mind. I do the things that I should do, so I can't forget, but you're always on my mind. Thought you'd be gone by tomorrow, but you're still there tomorrow, and the next day, the next day. I wish I wouldn't remember how you make me feel better in the best ways, the best ways. I know why we say goodbye, but can we turn that bye into hello? I know how to love you now, no matter what. Oke, ini adalah perekaman video menggunakan kamera belakangnya Samsung Galaxy M51. Ini gua nggak pakai ini ya, fitur Ultra Steady. Ini masih mode standar, tapi harusnya sih ini aja udah bagus ya. Dan ini kita nggak bisa switch langsung ke ultra wide angle-nya ya, jadi kita harus stop dulu. Oke, tapi sekarang gue bakal ngasih lihat dulu ke kalian gimana untuk menggunakan fitur Ultra Steady-nya. Oke, ini adalah perekaman video Galaxy M51 Ultra Steady Video. Gila, cakep ini. Stabil banget ya. Gue sih kalau ngeliat dari kamera stabil banget nih. Nih. Cuman nggak tahu nih kalau misalnya dari komputer nanti ini bakal stabil atau enggak, gue juga nggak tahu. Tapi ini handheld, ini cuma pakai tangan. Dan ini stabil banget sih, keren ini. Wide angle-nya, ternyata untuk wide angle-nya ini Ultra Steady-nya tuh nggak bisa aktif ya. Jadi Ultra Steady hanya untuk mode normal, lensa normal, bukan untuk lensa ultra wide angle. Ini wide angle-nya, gue lagi jalan kaki, santai aja, kayak gini. Oke, ini adalah perekaman video kamera depannya Galaxy M51. Pakai dulu, ngedengar ada prit prit prit. Ya ini ya, inilah hasilnya. Ini gue jalan kaki, ya bisa dilihat satu tangan. Nanti teman-teman bisa nilai sendiri kualitasnya kayak gimana. Ya. Kemudian terakhir, bagaimana untuk performa dan baterainya yang berkapasitas 7000 mAh. Baik, untuk speknya HP ini tuh dilengkapi dengan Snapdragon 730G 8nm, RAM-nya ini 8GB, ROM-nya ini 128GB, baterainya 7000 mAh dan mendukung 25 watt fast charging, menggunakan One UI Core ya. Ini One UI Core 2.1 yang berbasiskan Android 10. One UI Core ini punya fitur yang lebih dipangkas dibandingkan dengan One UI biasa ya. Mungkin ini juga yang membedakan series M dan series A yang menggunakan One UI. Kenapa series A lebih mahal ya? Untuk sensor yang dimiliki HP ini sudah terbilang lengkap ya. Giroskop ada, light sensor ada, yang nggak ada itu ya temperatur sensor dan sensor tekanan ya wajar sih ya. Rata-rata memang HP jarang punya sensor ini. Dan untuk giroskopnya sendiri ini tuh bukan virtual, ini hardware dari vendornya itu ST Micro. Sesuai dengan skor benchmarknya, HP ini tuh sudah sangat amat bagus ya untuk memenuhi aktivitas sehari-hari ataupun untuk bermain game, bermain sosial media, browsing, edit foto menggunakan Lightroom, kemudian edit video pendek lah, ataupun bermain game. HP ini bisa menjalankannya dengan baik dan lancar. Kemudian gue juga coba bermain game PUBG nih. Untuk kualitasnya ini tuh mentok di grafis balance dengan frame rate ultra. Gue coba main sekali match, team deathmatch, dan game berjalan dengan sangat baik, lancar tanpa kendala sama sekali. Bisa dilihat ya, layarnya juga sangat responsif, touch delay-nya tuh sangat amat minim ya. Jadi menggerakkan karakter gamenya ini tuh terasa lebih smooth dan ya lancar. Pokoknya enak aja gitu. Intinya aman lah main game di HP ini. Dan karena punya baterai gede 7000 mAh, kita bisa bermain game di HP ini dalam durasi yang cukup lama.
Nah, ngomongin baterainya, gue coba tes ya secara sintetis menggunakan aplikasi PCMark. HP ini tuh bisa bertahan sekitar 20 jam 28 menit. Mantap. Dan kalau secara nyata ya, gue gunakan sehari-hari untuk kebutuhan sosmed, browsing, chatting, sesekali nonton YouTube dan Netflix. HP ini bisa bertahan sekitar 2 harian. Ya, bisa bertahan sekitar 2 harian. Tapi ingat ya, kondisi saat ini kan gue jarang keluar rumah banget ya. Jadi kondisinya ini ya gue lebih sering di rumah, ya dengan koneksi WiFi di rumah. Dan untuk durasi pengecasannya, baterai 7000 mAh ini tuh dengan teknologi super fast charging 25 watt bisa terisi penuh dari kondisi 14% sampai 100% dalam waktu 1 jam 49 menit. Dan untuk informasi tambahan, HP ini tuh punya fitur yang namanya wire power share, yang artinya HP ini bisa dijadikan sebagai power bank. Kita bisa menggunakan fitur ini dengan kabel data Type-C to Type-C yang sudah include di paket penjualan. Oke, baik, kesimpulannya. Menurut gua, Galaxy M51 ini adalah HP yang komplit. Ini buat gua pribadi ya. Kenapa komplit? Karena dia tuh punya baterai yang gede, jadi dia tuh bakal awet. Nah, baterai gede dan awet itu sangat amat penting banget ya. Kenapa? Karena kita bisa chattingan lebih lama, sosmed lebih lama, multimedia lebih lama, main game lebih lama, teleponan lebih lama, nonton lebih lama. Semuanya itu bisa jadi lebih lama. Ya, ngedit video lebih lama. Ya, pokoknya semuanya bisa jadi lebih lama. Kemudian HP ini juga punya performa yang menurut gue ini udah oke banget. Jadi untuk keseharian, aktivitas keseharian ini udah lebih dari cukup. Dan kameranya juga udah bagus. Udah sangat amat layak dan bagus buat di-share di sosial media. Jadi kalau misalnya kalian mau beli HP ini, langsung aja klik link di kolom deskripsi. Dan sekali lagi gue bilang, di harga 5 jutaan ini dia juga sudah dilengkapi dengan NFC. Penting atau enggak? Tapi jujur buat gue pribadi, NFC itu penting. Dan kalau misalnya kalian dikasih NFC, ya udah sih, kenapa nolak, ya nggak? Bener kan? Oke, paling itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Ya udah, gue Rizwan Zone. Pamit, bye. Belinya di link deskripsi, oke?